hati-hati gitu ya kita calon jamaah membayar kepada travel tersebut malah jadi ketipu gitu ya, uangnya dibawa lari atau segala macamnya. Hati-hati dengan oknum ya, saya katakan lagi itu bisa jadi ada oknum, jadi lebih waspada aja kepada calon jamaah, jangan sampai tertipu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Korma Info. Jadi kenalin, saya sendiri Teh Alin. Hari ini kita bakalan usut tuntas tentang fenomena umroh yang ada di 2026 ini. Banyak banget sih masyarakat yang bertanya itu kenapa umroh sekarang makin mahal, dan juga apakah travel itu mengambil keuntungan yang lebih besar. Dan hari ini kita bakalan usut tuntas bersama narasumber kita, yaitu Direktur Utama Kormatur, Pak Didi Fardiansyah, SHMM. Jadi gimana Pak, bener gak sih kenapa umroh sekarang itu makin mahal? Oke, ya terima kasih Teh Alin atas waktu yang diberikan. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan memberikan informasi fakta ya berkaitan dengan kenaikan program umroh di 2026 ini, tepatnya mungkin di awal musim ya 1448 Hijriah. Kita akan kupas tuntas secara umum dan khusus, baik itu analisa secara penyebab terjadinya dan secara aspek lokal juga. Nah itu mungkin teori yang akan kita bahas dan kita diskusikan pada kesempatan yang baik ini ya. Gitu deh. Oke. Jadi kurang lebih hari ini temanya itu kenaikan harga paket umroh 2026, ya, dampak lonjakan aftur, geopolitik Timur Tengah, dan juga pelemahan rupiah ya Pak. Nah betul Teh. Oke. Yang pertama nih, konflik geopolitik Timur Tengah. Penyebabnya bakalan menyebabkan apa sih Pak ke dunia umroh ini? Ya betul. Jadi para sahabat semuanya memang dampak dari konflik geopolitik Timur Tengah ini yang dalam arti kata terjadinya perang di Timur Tengah ini memang berdampak sekali kepada kenaikan umroh Teh Alin, tapi secara nggak langsung ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba perang langsung naik. Itu ada beberapa proses sebetulnya. Konflik perang ini atau konflik geopolitik di Timur Tengah ini kan tidak hanya kali ini ya, beberapa tahun kebelakang juga terjadi, hanya tidak begitu signifikan menaikkan harga umroh. Tapi kenapa sekarang itu jadi signifikan gitu ya terhadap kenaikan umroh konflik geopolitik perang ini? Nah, berdasarkan informasi dan fakta di media sosial dan di media cetak atau di media resmi yang lainnya, bahwasanya memang konflik geopolitik hari ini adalah terjadinya kelangkaan BBM. Jadi karena ada jalur, mungkin teman-teman tahu yang namanya Selat Hormuz gitu ya, terjadi ada blokade seperti itu, sehingga terjadinya kelangkaan BBM, pasokan tersendat, distribusi terhambat, sehingga pasokan BBM menjadi langka. Nah, kita tahu bahwasannya pesawat ini kan masih menggunakan bahan bakar minyak Teh Alin, dalam bentuk aftur ya. Jadi kelangkaan BBM ini berimplikasi kepada kenaikan bahan bakar pesawat, dan itu menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga umroh ya, karena bagaimanapun juga dalam paket umroh itu Teh Alin 60% itu komponennya adalah biaya pesawat. Jadi bisa teman-teman bayangkan ketika harga tiket pesawat ini naik yang disebabkan oleh aftur naik, maka akan berpengaruh signifikan terhadap harga paket pesawat. Jadi geopolitik ini memang penyebab langsung ya terjadinya kenaikan harga umroh, karena tersendatnya pasokan BBM menyebabkan aftur naik, harga tiket naik, dan berujung kepada kenaikan
program umroh secara umum. Nah, begitu Teh Alin. Ya, jadi bukan travel yang mengambil keuntungan lebih ya Pak ya sebenarnya gitu. Karena adanya penyebab kenaikan aftur dan juga tiket pesawat gitu teman-teman. Ya, bukan. Jadi jangan salah paham dulu Mbak ya sama teman-teman semua juga. Ini bukan travel aji mumpung nih. Wah ini ada perang nih. Jadi dijadikan alasan buat kita para travel naikkan harga enggak gitu. Justru di travel ini berputar keras nih Bapak Ibu ya. Dinaikin gimana, nggak dinaikin gimana gitu. Jadi jangankan untuk mengambil keuntungan lebih bagi travel. Ini mempertahankan supaya ada profit aja susahnya minta ampun gitu ya, karena kita juga berprinsip bagaimana jamaah ini merasa nyaman dan tidak terbebani oleh kenaikan aftur ini gitu ya. Itu sangat kami usahakan seperti itu. Jadi seperti itu Mbak ya. Kalau misalnya kita udah bahas ya tadi ya penyebab kenaikan aftur dan juga tiket pesawat. Kalau di dasar hukumnya Pak ini gimana nih, full surcharge? Oke. Nah, itu memang secara umum ya, kenaikan program umroh itu tadi disampaikan Teh Alin itu karena ada kenaikan harga BBM pesawat aftur ya. Nah, tapi kok jadi malah travel yang harus kena rugi, ujung-ujungnya mulai jamaah juga kena nambah. Itu gimana sih sebetulnya? Memang ada tuh Teh Alin, ini kan kaitannya pemerintah ya yang mempunyai wewenang untuk menaikkan harga tiket pesawat, dan memang ada payung hukumnya tuh, ada landasan hukum. Jadi tidak ujug-ujug pesawat ini menaikkan harga semena-mena, nggak begitu. Ada dasar hukumnya, yaitu karena memang berkaitan dengan tiket pesawat dan transportasi udara ini kaitan dengan Kementerian Perhubungan. Jadi memang ada aturannya nih berkaitan dengan fuel surcharge ini, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 2019. Jadi diatur bahwasannya maskapai itu boleh menaikkan harga yang disebabkan oleh kenaikan bahan bakar. Jadi sebetulnya Teh Alin, kenaikan bahan bakar ini tidak disatukan dengan harga tiket melekat, enggak, tapi itu terpisah. Jadi harga tiket yang memang sudah fix, harga yang fluktuatif berdasarkan kenaikan bahan bakar aftur ini. Jadi memang terpisah. Jadi fuel surcharge ini memang fluktuatif, kadang-kadang 10%, kadang-kadang 5%, kadang-kadang 11, bisa jadi 50%. Itu tergantung kewenangan dari maskapai yang memang di backup oleh payung hukum Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 2019. Nah, tapi ini hal yang memang perlu kita kritisi sih. Jangan sampai kenaikan fuel surcharge ini malah merugikan travel dengan kenaikan yang terlalu besar. Itu poin yang harus kita kritisi juga gitu. Tapi ya saat ini ya apa boleh buat, kenaikan sudah terjadi ya. Bagi kami, bagi travel yang harus taat dan patuh terhadap regulasi. Jangan sampai melanggar hukum, karena kalau melanggar hukum malah kena kami travelnya. Itu Talin. Ya, kalau misalnya beberapa maskapai ini, apakah semuanya yang melakukan penyesuaian harga, apa hanya beberapa maskapai aja Pak? Ini menarik pertanyaan Teh Alin. Dan bagi teman-teman semua juga, para calon jamaah umroh gitu ya, yang mau berangkat umroh, itu memang semua travel, semua maskapai pesawat yang mungkin secara khusus keberangkatan dari Indonesia ke Saudi ya, itu menaikkan tiketnya gitu ya. Ini kenaikan tiket ini karena ada tambahan biaya bahan bakar atau fuel surcharge ini. Itu semuanya Teh Alin ya, semuanya yang terbang dari Indonesia ke Saudi itu menaikkan, baik itu yang transit, baik itu yang langsung atau tanpa transit. Kenaikannya beda-beda Teh Alin ya, beda-beda. Ada yang dari yang transit itu dari 5 juta sampai 6 juta,
Kemudian yang direct itu dari 6 juta sampai 8 juta gitu ya. Jadi yang direct ini jadi persoalan Teh Alin karena memang ini favorit, tapi ya memang qadarullah ini kenaikan value asetnya itu dari 6 juta sampai 8 juta. Ya memang gimana lagi ya ini ya. Iya. Harus kita yang pertama harus kita nerima nih, harus kita menerima kejadian sekarang ini sebagai suatu musibah ya, menerimanya. Kemudian dari travel juga sebisa mungkin itu bagaimana kenaikan ke jamaah itu tidak terlalu besar. Bisa jadi kami memangkas profit ya Alin. Jangankan ngambil untung, bisa untung aja alhamdulillah nih. Ya, yang jelas kami berusaha jamaah tidak terlalu kena dampak kenaikan umroh ini supaya jamaah juga bisa berangkat dengan nyaman lah gitu. Iya. Nah, kalau misalnya untuk transit dan juga direct itu berarti hanya ke Saudi aja atau ke seluruh negara dunia itu ya Pak? Ke seluruh dunia itu bakalan ada kenaikan penyesuaian harga Pak? Ya, pertanyaan yang bagus ya, karena berbicara travel bukan hanya umrah aja ya, tapi berbicara dengan kita berangkat dari Indonesia ke luar negeri. Umumnya Teh Alin semuanya menaikkan tiket ya. Kenaikan ini tadi karena ada tambahan kenaikan bahan bakar atau fuel surcharge ini gitu ya. Jadi semuanya menaikkan tiket pesawat Teh Alin. Hanya tadi angkanya memang tidak seragam, gitu ya, tergantung dari kebijakan masing-masing maskapai. Gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang itu bukan hanya untuk jamaah umroh aja, rekan-rekan semuanya, tapi untuk semua penerbangan yang menggunakan pesawat, baik itu direct maupun langsung, itu kena imbas dari kenaikan harga bahan bakar ini gitu. Jadi nggak hanya calon jemaah umroh aja yang buat dapetin info ini guys, buat kalian yang mau traveling juga ini infonya sangat butuh banget gitu ya. Betul. Untuk kenaikan USD nih Pak, gimana nih? Rupiah melemah, USD naik nih. Terus gimana sih kita pembayaran ke vendor-vendornya? Misal ke hotelnya kah, ke transportasi nanti di sananya, gimana tuh Pak? Ada kenaikan juga atau gimana Pak? Ya, ini menarik ya, karena ini kalau dianalisa itu urusan nanti yang menganalisa ada bidang sendiri ya, nanti Kementerian Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia. Yang jelas kita di sini begitu menyaksikan ya di media-media bahwasannya rupiah itu melemah sampai ke tingkat 17.800 per hari ini gitu ya, dolar menguat. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat kenaikan harga umroh Teh Alin. Ya, tadi bukan hanya kenaikan dari tiket pesawat yang ditolong oleh kenaikan aftur, tapi juga dari kurs dolar gitu ya. Rekan-rekan semuanya, para calon tamu Allah maupun tamu Allah, ya, jadi memang travel itu bayar ke vendor itu, baik itu ke hotel maupun ke muasasah, itu menggunakan valuta asing Teh Alin. Baik itu dolar maupun rial ya. Umumnya dolar dan rial untuk umroh dan haji. Nah, itu ketika nilai dolar rupiah melemah, otomatis falas itu naik, terutama dolar. Nah, sehingga kami travel itu harus bayar kurs dolar dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Nah, itu menjadi sesuatu yang berpengaruh kepada kenaikan harga umroh tersebut gitu ya, karena memang tadi kami harus bayar itu kepada vendor itu hotel dalam bentuk dolar. Kalau dolarnya naik sehingga nilai rupiah yang dikeluarkan itu akan makin besar kayak gitu. Tapi kalau misalkan dilihat secara urutan gitu ya, faktor terbesar itu kenaikan umroh itu tadi kenaikan tiket pesawat yang disebabkan oleh kenaikan bahan bakar aftur atau fuel surcharge itu. Kemudian yang kedua itu karena ada kenaikan valuta asing dalam hal ini dolar yang menyebabkan rupiah melemah. Nah, itu barangkali kalau diurutkan ya secara lebih detailnya begitu Dalil. Dari semua yang kita udah jelasin, udah diusut ini, dampak kepada jemaah atau calon jemaahnya tuh apa sih Pak? Ya,
Yang pertama Teh Alin, perlu kita pahami bersama gitu ya, secara betul-betul dipahami banget bahwa yang namanya umroh dan haji merupakan ibadah. Umroh dan haji ini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil untuk umroh dan haji ini itu karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah memanggil baik itu umroh dan haji, insya Allah Bapak dan Ibu akan memampukan. Gitu. Itu prinsip yang harus kita jaga bersama gitu. Nah, secara ikhtiar bagi kita sebagai calon jamaah haji maupun umroh, yang pertama memang harus menerima dulu nih, menerima kenyataan, kenyataan yang kurang berkenan lah ya, kenyataan kurang berkenan, tapi harus diterima bagaimanapun juga. Ini kondisi yang harus kita diterima bahwa terjadi kenaikan harga, itu harus kita terima dulu. Nah dengannya kita bisa, kalau kita sudah menerima insya Allah kita bisa barangkali menambahkan dari sisi biaya gitu ya, dari yang dimiliki oleh para jamaah tersebut. Dan insya Allah dengan begitu kita bisa lebih punya semangat untuk umroh dan haji gitu ya, tanpa melihat kenaikan dari program ini gitu. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita sudah dipanggil, Allah akan memampukan kita, baik itu memampukan dalam lapangan rezeki dan kesiapan mental kita. Nah, begitu barangkali. Jadi kepada rekan-rekan jamaah atau calon jamaah, insya Allah kejadian ini ada hikmahnya dan tidak membuat jamaah untuk terhenti untuk melakukan ibadah umroh dan haji gitu. Ada lagi nih Pak, solusi terakhir, solusi untuk para calon jemaah nih agar nggak kena tipu lah, udah harganya lagi naik nih apa ya. Menarik ini. Terus kalau misalnya kena tipu, kita uangnya juga bawa lagi kan sama mereka yang nipu gitu. Gimana sih Pak solusinya nih? Tuh, ini pertanyaan yang menarik ya Teh ya. Dan memang mungkin terjadi di para pelaku usaha travel umroh gitu ya. Di saat beberapa travel realistis yang menaikkan harga yang memang berlaku secara umum di seluruh dunia, itu ada beberapa travel barangkali yang tidak menaikkan harga atau murah banget kayak gitu. Itu sah-sah aja, itu memang balik lagi kepada kebijakan masing-masing travel gitu ya. Namun yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai calon jamaah justru tertipu oleh harga yang murah Teh Alim. Karena kan nggak rasional ya di saat semua menaikkan harga, tapi ada teman-teman travel yang memang justru tidak menaikkan harga dan justru malah menurunkan harga. Itu sah aja, mungkin itu ada benarnya, itu tergantung dari kebijakan travel masing-masing. Tapi bisa jadi ada oknum Teh Alim, ada oknum yang sengaja menurunkan harga, tidak menaikkan harga, sehingga harganya sangat lebih rendah dibandingkan harga travel yang lain. Itu bisa jadi oknum. Hati-hati gitu ya, kita calon jamaah membayar kepada travel tersebut, malah jadi ketipu gitu ya, uangnya dibawa lari atau segala macamnya. Hati-hati dengan oknum ya, saya katakan lagi, itu bisa jadi ada oknum. Jadi lebih waspada aja kepada calon jamaah, jangan sampai tertipu, terhipnotis gitu ya, tergiur oleh harga yang murah. Gitu. Insya Allah. Dan barangkali teman-teman travel yang menaikkan harga ini memang situasinya rasional Teh Alin, tanpa mengurangi layanan jamaah gitu ya, tanpa mengurangi layanan jamaah, hotelnya tetap sesuai, tiket pesawat tetap sesuai, makanya harga naik. Jadi kenaikan harga ini juga jangan sampai menurunkan nilai pelayanan jamaah. Harga yang murah itu bisa jadi gitu ya, malah mengurangi spesifikasi layanan jamaah. Nah, jadi lebih hati-hati aja seperti itu Teh Alin. Oke.
karena hari ini sudah mengusut tuntas dan alhamdulillah semoga aja penjelasannya juga sudah kita serap dan pahami ya hari ini. Terima kasih Pak Dedi, Ya, Pak sama-sama, Tiansyah. Karen. Untuk hari ini yang sudah mengusut tuntas fenomena umroh 2026 ini. Jadi kenaikan harga umroh itu bukan semata-mata karena travel gitu, dipengaruhinya banyak. Secara global tuh geopolitik, energi, kurs mata uang, dan juga industri penerbangan yang lainnya gitu. Ya, semoga Allah akan memampukan hambanya yang dipanggil ke Baitullah berdoa dan berikhtiar agar Allah SWT menyegerakan ke Baitullah. Jadi cukup sekian dari Korma Info hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.